Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk dan telah bergabung bersama kita Ketua DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi melalui sambungan telepon. Mas Viva, selamat bergabung di Prime Time. Apa kabar? Selamat kabar. Apa kabar Mas Doni? Baik, terima kasih Mas Viva. Dan sebelum saya berdiskusi dengan Anda, saya ajak Anda dan pemirsa sama-sama kita simak dulu seperti apa sebenarnya tingkat popularitas Menteri Kabinet Kerja Jokowi berikut ini. Ya pemirsa, ini ada data atau keterangan yang menuliskan hasil dari riset Poltreking Indonesia di mana Susi Pujiastuti menempati tempat teratas dengan popularitas atau peringkat tertinggi di 63,79%. Diikuti berturut-turut di bawahnya ada Menteri Pendidikan Anies Baswedan, kemudian Menteri Agama Lukman Saifuddin, Kofifa Indar Parawansa Menteri Sosial, Puan Maharani, Imam Nahrawi, kemudian Mendagri Cahyokumolo, dan di posisi bawah adalah Menko Rizal Ramli. Selanjutnya ada Luhut Panjaitan yang sekarang dapat tugas khusus ngurusi asap. Kemudian Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menkumham Yasona Lauli, kemudian ada Sofyan Jalil, Nila Muluk, kemudian ada M. Nasir, dan terakhir ada Marwan Jafar. Masih ada urutan berikutnya kalau perolehan medali dalam kompetisi kali ini dari Poltreking disusul dengan Ria Mizar Triakudu. Ini hampir sama semua angkanya di 17, sekian sampai 16 dan 14. Disusul Darmin, kemudian Rini Sumarno dan seterusnya. Sementara yang berikutnya ada Menkominfo Rudiantara, Thomas Lembong, Yudi Krisnandi, kemudian paling bawah posisi kunci adalah Menteri Puspa Yoga, ya. Sekarang kita lihat pemirsa bagaimana kinerja menteri. Gimana Mas Hanta? Tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri, ya. Oke, ini masih datanya Mas Hanta kita pinjam. Nomor 1 itu Menteri Susi Pujiastuti. Angkanya paling tinggi di sini 55%, masih disusul dengan Menteri Anies Baswedan, Lukman Hakim, kemudian Kofifa Indar Parawansa, Puan Maharani, Ignatius Jonan, Cahyokumolo, Rizal Ramli, dan Nila Muluk. Pendatang baru Rizal Ramli masuk 10 besar dengan modal jurus kepretnya. Berturut-turut kemudian kita lihat di situ ada Imam Nahrawi, Ria Mizar Triakudu, dan di posisi bawah ada Yasona Lauli. Ini perbedaannya tidak terlalu signifikan, angkanya 20% sekian sampai 17%. Ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan di bawah sendiri itu ada Menkominfo Rudiantara. Ini kalau kita mengukur kinerja Menteri Kabinet Kerja saat ini. Ya, ini halaman terakhir dari data yang kami suguhkan. Itu posisi paling bawah adalah Hanif Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan, yang sempat lompat pagar, ya. Urusan populer atau tidak itu bagaimana mengukurnya, Mas Hanta? Ya, jadi sengaja kita melakukan sebelum menanyakan tingkat kepuasan, sebaiknya menanyakan tingkat keterkenalannya dulu. Apakah tidak popularitasnya, ya? Nah, ternyata memang ada menarik dari data survei ini adalah ada berbanding lurus antara yang dikenal dengan tingkat kepuasan, sehingga 4 besar yang paling dikenal, 5 besar yang paling dikenal itu dianggap popularitasnya, dianggap kinerjanya juga cukup memuaskan. Jadi yang kinerjanya tidak kurang memuaskan juga belum otomatis memang rendah kinerjanya, tapi bisa jadi memang tidak dikenal. Jadi ada faktor dikenal dulu. Ini memang perlu menjadi catatan. Mungkin menteri-menteri perlu berkomunikasi kepada publik lebih intens. Itu tahapan pertama. Kalau dari kinerja yang paling tinggi, pertama catatan Jaksa Agung tadi di mana ya posisinya? Jaksa Agung kan tidak masuk di 34 menteri itu. Oh, jadi kita termasuk dia setingkat menteri, sekretaris kabinet juga tidak kita ada, ya, betul. Jadi ini 34 menteri. Tapi ngukur prestasi kinerjanya bagaimana dong Jaksa Agung? Sampai dianggap dia layak diganti atau tidak? Bagaimana kita tahu?
Kalau Jaksa Agung memang kita tidak ukur, cuma kita bidang-bidang ya. Kalau Jaksa Agung itu kan bagian dari... Jadi hanya Presiden dan Tuan yang tahu? Atau sama Bu Mega yang tahu? Enggak, ini seperti saya katakan di awal, ini data nomor 2 atau nomor 3 masukan kepada Presiden. Nomor satunya tetap, di antara 34 nama ini Presiden pasti punya target kepada setiap menteri-menteri itu. Dan itulah yang paling sahih menurut saya, nomor satu data teknokratik itu, kalau Pak SBY punya UKP 4, Pak Jokowi pasti punya staf presidenan atau apapun untuk menilai instrumen. Mengukur Yang kedua kinerja. baru dari data-data survei seperti ini. Tetapi yang paling bawah ini ada efek dari ketidakpuasan tertinggi di bidang ekonomi, dan menteri-menteri bidang ekonomi memang 5 terbawah itu memang Bidang ekonomi semua. misalnya Artinya soal PHK, misalnya saya perlu klarifikasi soal Menteri Tenaga Kerja. Mungkin ada efek dari itu, PHK, kemudian pemperjaan. Jadi siapapun menteri Harga-harga semakin harga kebutuhan, Betul, itu Menko terkait Perekonomian, Menteri Perdagangan dan sebagainya, itu pengaruh dari itu imbas. Artinya begini, kalau kita bicara rapor, ya itu kan rapornya merah yang bawah-bawah begitu. Nah, berarti posisi atau peluang yang bawah-bawah misalnya 5 menteri itu bisa aja di reshuffle begitu. Ya, itu misalnya begitu. Kalau reshuffle tentu tergantung presiden. Iya, tapi kalau lihat rapornya Kalau ada rapor alasan publik, yang kuat tadi kan? ada 3 rapor menurut saya. Satu rapor teknokratik tadi, rapor yang punya indikator dari presiden sendiri. Yang kedua rapor publik, yang ini rapor publik, masukan dari Sudah publik. kita Yang tayangkan ketiga juga. rapor politik, itu pertimbangan politik tadi. Dua soal saja cukup. Nasdem Dengan dan dua itu saya mau minta komentar Mas Viva seperti apa. Mungkin Mas Viva malah sudah siap-siap untuk setrika jas, kemeja, peci untuk dilantik jadi menteri atau jaksa agung. Komentar Anda Mas Viva. Iya, jadi yang pertama, PAN bergabung dengan pemerintah itu bukan hanya semata-mata soal kursi, bukan, tapi kita menginginkan agar pemerintah, Presiden Jokowi dan Pak JK bisa bertambah kuat dengan adanya kekuatan baru sebagai kawan baru yang masuk di pemerintahan. Yang kedua, semestinya kawan baru itu kan juga harus memberikan semangat pada kawan-kawan yang lama, jangan dijadikan sebagai ancaman, tidak boleh begitu. Jadi sebenarnya PAN datang ke pemerintah, bergabung itu adalah dalam rangka untuk bersama-sama membangun kekuatan dengan ada tambahan kekuatan dari PAN untuk berjuang memperbaiki bangsa dan negara. Yang ketiga, soal komposisi adanya di pos mana dan soal berapa jumlahnya serta posisinya itu kami menghormati kewenangan dari prerogatif presiden gitu. Kalau kemudian Mas Hanta tadi melihat ada indikator publik, tentu juga ada indikator politik dan indikator yang lain lah yang tentunya Pak Presiden akan selalu menjaga harmoni dan mengetahui tentang suasana kebatinan dari seluruh partai politik pendukung pemerintah. Mas Viva, ini kalau tadi saya tanya ke Pak Lutfi, Nasdem itu kan tanpa syarat, jadi nggak punya target untuk posisi menteri berapa banyak kursinya, itu semua terserah presiden, kabinet presidensil. Nah, kalau PAN merapat ke presiden, ke pemerintah, mungkin syaratnya apa? Syaratnya itu sama dengan Nasdem, yaitu tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat, tapi kalau bisa jaksa agung atau menteri apa, itu boleh? Tidak. Sempat nggak dibahas antara elit di PAN dengan istana soal ini? Tidak. Kita tidak sampai ke arah situ karena kita tetap secara konstitusional menghormati kewenangan dari Bapak Presiden yang tentunya sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kekuatan dari partai politik pendukung pemerintah ini adalah harus bersama-sama, harus sinergis, itu tidak boleh saling menegasi. Dan tentunya satu prinsip Bapak Presiden itu pasti akan menjaga harmoni. Jadi tidak mungkin kemudian melukai perasaan partai politik yang lama atau yang baru. Tidak seperti itu, Mas Doni. Jadi dengan adanya penambahan kawan baru justru akan berimbas, akan menambah kekuatan baru di pemerintahan dalam rangka apa? Untuk bisa mampu meningkatkan kinerja pemerintah supaya pemerintah menjadi bersih, sehat, dan kuat. Nah, ini saya baca nih Mas Viva, dengar-dengar juga di beberapa teman-teman media ini katanya PAN juga sudah dalam tanda petik nih siap dengan kader-kader terbaiknya kalaupun nanti harus menggantikan misalnya posisi kadernya Pak Lutfi yang ada di kabinet, misalnya Jaksa Agung. Itu bagaimana? Tidak seperti itu Partai Amanat Nasional. Jadi PAN oleh Ketua Umum dan Sekjen itu sudah menyerahkan beberapa nama kepada Bapak Presiden
soal waktu, kemudian soal komposisi berapa jumlahnya, dan soal posisi ada di mana, itu kami menghormati keputusan dari Presiden. Ini nyerahin nama-nama untuk apa tujuannya? Itu ya untuk masuk di kabinet. Oh, di kabinet. Berapa nama yang diajukan ke Presiden? Ada 5 nama. 5 nama tapi, termasuk Anda? Tidak termasuk Mas Doni di situ. Aduh, kick baliknya oke juga nih ya. Targetnya kira-kira dari 5 itu berapa deh yang masuk itu, Mas Viva? Tidak ada target, Mas Doni. Oh, jadi gitu. kami diminta Presiden untuk mengirim kader-kader terbaik partai. Kemudian kita akan kirim, dan itu tentunya juga Bapak Presiden akan mempertimbangkan secara serius dan secara komprehensif tentang beberapa hal yang menyangkut tentang suasana kebatinan, kemudian suasana psikologis partai-partai politik, dan juga harmoni dari seluruh partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan. Ya, nah dari 5 nama ini, Mas Viva, selain Viva Yoga, 4 lagi siapa aja? Kasih bocoran dong. Ya, nanti dilihat pada waktu keputusan Bapak Presiden. Oke, kalau Anda nggak mau kasih tahu bocoran namanya, saya mau nanya bagaimana suasana kebatinan atau perasaan orang yang mungkin Anda geser posisinya, yaitu kadernya Pak Lutfi. Rela nggak, Pak? Kalau partai Anda punya kader di situ diganti sama Mas Viva Yoga? Pokoknya dari awal saya sudah katakan bahwa Nasdem ini dari awal mendukung pemerintah tanpa syarat. Benar. Ya, benar gitu. Kami sudah buktikan itu menteri kami Menko Polhukam ditarik, itu nggak ada reaksi, tidak ada komentar, tidak ada diskursus di internal gitu. Itu sudah. Ada kompensasi yang ditawarkan atau dijanjikan nggak oleh Istana terhadap kalau nanti ada reshuffle kemudian menyasar kepada kader Anda? Sampai sekarang saya nggak pernah dengar ada kompensasi itu. Ini bukan berarti Nasdem yang harus mencari. Mungkin ada sinyal-sinyal dari Istana. Sampai sekarang saya belum tahu ada sinyal-sinyal seperti itu. Mungkin kalau Anda tahu, respon Anda beda kali ya sekarang ini. Tidak merubah peta dukungan Nasdem nanti kepada pemerintah. Ini kan pemerintah butuh Pokoknya bersatu. Nasdem itu ada di kabinet atau tidak ada di kabinet, Nasdem tetap tidak akan merubah dukungan kepada pemerintah. Itu pasti, komitmen ya? Itu pasti. Oke, baik. Pak Lutfi, Mas Hanta, dan Mas Viva, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, saya juga ingatkan Anda bisa mengirimkan komentar atau pertanyaan terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini. Bisa melalui nomor telepon seperti yang tertayang di layar televisi Anda saat ini. Dan lewat media sosial Anda bisa mention kami di @berita1tv. Kami segera kembali sesaat lagi.